Aremania, Aremanita, salam satu jiwa. Arema. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nekatulin. Kali ini Nekatulin akan membawakan berita tentang Arema FC. Kali ini akan membawakan berita tentang Kurnia Meiga, sang kiper legenda yang tiba-tiba menghilang. Yanuar Hermansyah sempat bingung dan canggung ketika pertama kali menangani Kurnia Meiga. Pendiam serta tampak sedikit angkuh. Dan saat Yanuar bergabung sebagai kiper Arema pada 2016 itu, penjaga gawang kelahiran Jakarta tersebut juga sudah 2 kali mengantarkan timnas U23 ke final SEA Games dan menjadi pilihan utama di Arema Kronus. Tapi kesan dari luar itu ternyata menipunya. Ketika sudah akrab, Meiga itu baik sekali, enak diajak kerja sama, bebernya kepada Jawa Pos. Bahkan tak cuma di lapangan, mereka dekat. Saya sering diajak ke rumahnya di Malang. Dia tinggal bersama istrinya. Kami sering ngobrol banyak, ungkap pelatih kiper yang kini bergabung di Rans Cilegon FC. Dwi Kuswanto, kiper kedua Arema Kronus kala itu, juga termasuk yang sering diajak Meiga dolan ke rumah. Dia sering masak di mes, saya juga sering diajak bakar-bakar ikan di rumahnya. Asik pokoknya kata Dwi yang kini membela Persela Lamongan. Tapi begitu masuk lapangan, baik untuk latihan apalagi pertandingan, jangan coba-coba ganggu fokus Meiga. Dia bisa berubah 180 derajat. Bahkan kadang Meiga sangat emosional kala mengatur pertahanan di depannya. Kadang juga dia tampak provokatif di mata pemain dan supporter lawan. Tapi barangkali itu salah satu harga yang harus dibayar untuk apa yang dia capai. Kerjasamanya dengan Yanuar juga membuat Meiga semakin kukuh sebagai kiper nomor 1 di Indonesia. Jebolan di klub Ragunan itu melewati Torabika Soccer Championship pada 2016 dengan catatan 18 kali nirbobol. Di akhir tahun, kiper kelahiran 7 Mei 1990 tersebut berperan besar pula membawa timnas lolos ke Piala AFF. Saya lebih senior 4 tahun dari dia, tapi harus saya akui Meiga itu punya kecepatan refleks yang luar biasa, kata Dwi. Di mata Yanuar, Meiga memang sudah terlahir sebagai kiper. Kecepatan, refleks, kemampuan membaca permainan, hingga keberanian keluar dari gawang yang tiada tanding. Mencetak kiper dengan program apapun sulit menyamai Meiga, katanya. Menjelang laga perdana Piala AFF 2016 melawan Thailand, Riedel bertanya kepada Gatot Prasetyo siapa kiper yang layak menjadi starter. Berdasarkan analisis rekaman video dan hasil training center, saya sebut Andri Tani Ardiasah, tutur Gatot, yang ketika itu menjadi pelatih kiper skuad Garuda jurusan Timnas Indonesia kepada Jawa Pos. Ada 2 kiper lain di timnas ketika itu, Kurnia Meiga dan Teja Paku Alam. Teja memang disiapkan sebagai backup pilihan kiper utama dari awal antara Kurnia dan Andri Tani. Gatot memilih Andri Tani karena Meiga sejatinya mengawali TC dari posisi cedera parah di otot kanan kakinya. Bahkan awal dia tidak dipanggil karena cedera, dan karena alasan cedera yang dialami saat membela Arema, Meiga sempat ditolak dipanggil ketika Riedel sang pelatih kepala meminta namanya tetap dimasukkan. Akhirnya Meiga datang dan saya konsultasi lagi dengan dokter timnas. Sudah dicek dia boleh ikut latihan tapi sambil duduk karena otot kaki kanannya masih parah, pungkasnya. Dan demikian di pekan pertama, Gatot benar-benar melatih Meiga sambil duduk. Sesi latihan itu dilakukan setelah memberikan program kepada kiper timnas lainnya. Jadi di waktu itu dia menangani Meiga secara khusus. Pekan kedua, mantan kiper Persijap Jepara tersebut sudah bisa jalan, tetapi tetap saja belum mampu latihan normal. Hanya bisa berdiri lurus, tangkap bola lurus saja tambahnya.
Tibalah saat Riedel mengumumkan siapa saja yang menjadi starter melawan Thailand, tak seperti yang direkomendasikan Gatot, pelatih kiper. Riedel justru memilih Meiga ketimbang Andri Tani. Riedel memanggil nama Meiga sambil lihat saya pasrah dan ikut apa kata dia, kenangnya. Meiga pun bermain, timnas memang kalah di pertandingan perdana, tetapi permainan kiper yang berseragam Arema FC sejak usia 19 tahun itu cukup memuaskan. Dalam 2 laga semifinal melawan Vietnam, Meiga tampil heroik terutama di second leg. Vietnam mendominasi permainan, tercatat melepaskan 27 tembakan sepanjang 120 menit. Dan dalam laga tersebut 7 diantaranya on target. Di bawah tekanan puluhan ribu supporter tuan rumah, Meiga hanya kebobolan 2 kali. Indonesia menang 2-1 di leg pertama dan akhirnya lolos ke final dengan agregat 4-3. Senangnya di final justru Garuda yang kalah agregat, tapi lihat mainnya Meiga bisa menepis tendangan penalti saat away di Thailand. Dia sudah berada di puncaknya ketika itu walau belum bisa bawa piala pulang ke Indonesia, terang Gatot. Itu final keempat Meiga bersama timnas, kelompok umur junior dan senior di berbagai ajang. Dia kiper utama timnas U23 yang melaju sampai babak puncak SEA Games 2011 dan 2013 serta di Islamic Solidarity Games. Semua berakhir tanpa trofi, tapi di penghujung 2016 dalam usia yang baru 25 tahun tak ada yang bisa membantah bahwa dialah kiper nomor 1 di Indonesia. Selepas Piala AFF yang berlangsung pada 19 November sampai 17 Desember 2016, Gatot kehilangan kontak dengan Meiga karena mantan kiper Persib Bandung tersebut kaget sekali ketika di pertengahan Liga 1 musim 2017 mendengar Meiga mengalami gangguan penglihatan. Dia tidak pernah cerita apapun di timnas. Saya juga ingat dia tidak ada cedera lain saat itu yang mengganggu penglihatannya. Kabar itu melegakan Januar. Meiga mengabarkan siap berlatih lagi. Besok latihan pak, iki wis enaan, wis dikeroi sama istri, ucap Meiga melalui pesan di ponsel ketika saat itu masih Liga 1 musim 2017 menyisakan 11 laga lagi. Adik kandung mantan kiper Arema Ahmad Kurniawan tersebut memang sempat izin tidak ikut latihan beberapa hari sesudah lawatan Arema FC. Nama yang dipakai Arema sejak Liga 1 2017 ke markas Barito Putra di Stadion Banjarmasin. Alasannya masuk angin. Januar sempat curiga jika hanya masuk angin kenapa Meiga izinnya cukup lama. Tapi kecurigaan itu kalah dengan kelegaan mendapat kabar Meiga bisa balik lagi. Namun Meiga ternyata tidak pernah balik lagi dan tidak untuk latihan, apalagi untuk pertandingan baik di klub maupun timnas. Bahkan sekedar muncul di hadapan publik dia pun tidak pernah. Mulai pertengahan musim itu sampai sekarang, Jawa Pos pernah mencoba menyambangi Meiga di kediaman keluarganya di Jakarta pada awal tahun lalu, tetapi seseorang yang menolak menyebutkan apakah dia anggota keluarga atau tidak mengatakan bahwa Meiga tidak ada di sana. Pesan Jawa Pos melalui WhatsApp yang dikirim Kamis pada 15 Juli lalu baru berbalas kemarin sore. Itu pun akhirnya Meiga mengalihkan ke nomor lain yang disebut sebagai tim saya. Tapi pesan Jawa Pos ke nomor yang tidak disebut tadi tak berbalas hingga berita ini selesai ditulis. Januar mengaku tidak tahu persis apa sesungguhnya sakit yang dialami mantan anak buahnya itu, juga mengapa dia sangat menutup diri. Sepertinya Gatot, dia hanya mendengar bahwa Meiga mengalami gangguan penglihatan. Ada beberapa versi lain yang berseliweran tentang sakit apa yang dialami kiper berrambut lurus tersebut. Tapi jawaban yang kurang lebih sama dengan Gatot juga didapat Jawa Pos dari beberapa kolega Meiga sesama pesepak bola. Bayu Gatra misalnya, kawan dekat Meiga selama membela timnas, ia mengaku tidak tahu kondisi rekannya itu sekarang. Saya kaget waktu pertama dengar dia sakit. Hanya bisa berdoa semoga dia segera sembuh, kata pemain Madura United tersebut. Di Arema, keinginan melihat Meiga lagi tak pernah luntur. Presiden klub berjuluk Singo Edan, Gilang Widya Pramana, yang juga disebut sebagai Crazy Rich Malang, mengakui hampir sebagian besar Aremania dan Aremanita ingin mantan kiper pujaan mereka kembali ke tengah-tengah mereka. Gilang tentu juga menginginkan itu. Setidaknya Meiga bisa kembali masuk jajaran manajemen klub yang berbasis di Malang, Arema FC Singo Edan.
Sekarang memang fungsi penglihatan Kurnia Mega sedang terganggu, jadi tidak bisa bermain bola lagi. Dan itulah salah satu yang masih disesali Yanuar sampai sekarang. Dia tidak langsung menemui Mega ketika anak buahnya itu pertama kali izin sakit. Dia berandai-andai kalau itu dilakukan mungkin ada yang dia bisa bantu. Dengan begitu, karir Mega bisa melampaui waktu normal. 90 menit lanjut ke perpanjangan waktu jika diperlukan. Untuk membela Arema, untuk membela Indonesia, dialah kiper nomor 1 di tanah air ini. Semoga Kurnia Mega cepat kembali ke tengah-tengah kita. Dukungan, doa maupun support dari Aremania dan Aremanita terus mengalir kepada kiper nomor 1 Indonesia ini. Welcome back bro, Kurnia Mega. Selamat datang kembali. Semoga ini bisa memberikan angin segar bagi fans-fans Kurnia Mega di sana, bahwa Kurnia Mega telah kembali. Mungkinkah dia menjadi pelatih kiper ataukah menjadi yang lain? Temukan jawabannya tetap di channel ini. Bravo Aremania, bravo Aremanita. Salam satu jiwa.